Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layu aja salam ibu, Pak. Agak layu lah. Canda orang alun babuko. Lah buko, Bu. Lah, Bu. Pak lah buko, Pak. Alah, Pak. Seharusnya kalau sudah berbuka kita lebih semangat, maka kita ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma wafa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, nenek mamak cerdik pandai. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat, beserta yang kami banggakan adik-adik kami, kemenakan kami, yang semoga insya-Allah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama sekali, tak bosan dan tak lupa-lupanya kita bersyukur kehadiran Allah taala, karena sampai detik ini, sampai malam ini, Allah Ta'ala masih berikan kita kesehatan, kesempatan, dan tentu juga Allah berikan hidayah, sehingga dengan semua itu kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk hadir di dalam masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan kepada Allah semoga salawat dan salam kita senantiasa tercurahkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perasaan kami pertama kali duduk di depan ini, kami merasa bahagia. Kami merasa senang. Bakok senang Ustaz. Alhamdulillah, kami senang mencari masjid kita ko masih rami. Alhamdulillah. Karena banyak sebagian masjid-masjid yang kita lihat awal Ramadan ramai, kemudian di pertengahan Ramadan sudah berkurang dan akhir Ramadan sudah sepi masjidnya. Tapi alhamdulillah masjid kita kok ramai, masih tergolong ramai. Walaupun kita yakin keramaian ini tidak seperti ramainya di malam pertama bulan Ramadan. Iya Pak, Bu. Kami tidak hadir di situ, tapi rasanya malam pertama lebih penuh masjid. Ya Bu. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian alhamdulillah, dengan ramainya kita malam ini, masjid yang godang kok terasa sampai begitu, saking banyak. Masjid yang godang dan luas ini terasa ange begitu, saking banyak. Dan mudah-mudahan Pak Bu, berdoa kita kepada Allah Ta'ala semoga ramainya malam ini pada malam Ramadan ini, mudah-mudahan ini akan tetap bertahan sampai malam terakhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya itu Pak Bu, tujuan dari Ramadan supaya kita bisa, atau Ramadan bisa membawa kita semuanya hadir di masjid di luar Ramadan.
Kalau rami di dalam Ramadan untuk datang ke masjidku, kira-kira di luar Ramadan bisa kita sepakat untuk tetap meramaikan masjid, Pak Bu? Sepakat, Bu? Sepakat, Pak? Agak layu lah sepakat. Atau jangan-jangan kita berencana atau sudah berniat untuk datang ke masjid cuman dalam bulan Ramadan saja. Ada yang berniat begitu, Pak Bu? Kalau model itu niat kita berarti kita masih menjadi hamba Ramadan, sebagaimana kata Nabi, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah dan jangan pernah jadi hamba Ramadan. Maksudnya pun datang ke masjid cuma di bulan Ramadan. Kira-kira sepakat kita untuk datang ke masjid sampai kapanpun di akhir hayat kita? Sepakat, Bu? Sepakat, Pak? Kalau iya lagi kita cari sudah ya, Pak. Kita lihat sudah rayu. Dah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah memupuk iman di bulan Ramadan. Memupuk iman di bulan Ramadan. Kita kutip ayat yang mungkin semua kita yang ada dalam masjid ini hafal ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang mengaku dirinya beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mungkin sudah banyak ustaz atau buya yang mengkaji ayat itu, tapi yang akan kita fokuskan kali ini adalah lafaz tersebut di awal Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya, Pak Bu? Wahai orang-orang yang Tapi Allah tidak menggunakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang mana banyak di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz wahai sekalian manusia. Contohnya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia sembahlah Tuhanmu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Akan tetapi di lafaz atau di ayat tentang berpuasa Allah katakan, Allah pakai atau Allah gunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak memakai ya ayyuhan nas dalam ayat ini? Karena yang bisa merasakan nikmat dan indahnya Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman. Artinya tidak semua manusia bisa merasakan nikmat dan indahnya bulan Ramadan. Yang bisa merasakan hanyalah orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang beriman, kaum muslimin dan muslimat, nikmat sekali bulan Ramadan itu. Bagi orang-orang yang beriman, siang bulan Ramadan itu terasa sangat nikmat. Saking nikmatnya, Pak Bu, singkat terasa siang bulan Ramadan. Baru terasa, baru kita beraktivitas sebentar rasanya tiba-tiba sudah masuk waktu maghrib untuk berbuka puasa. Karena kita menikmati indahnya bulan Ramadan di siang hari. Bagi orang-orang yang beriman, berinfak, bersedekah di bulan Ramadan itu sangat nikmat. Bahkan saking nikmatnya saat kita memberikan atau saat kita memberikan infak, sedekah ke dalam kotak infak atau kepada siapapun fakir miskin yang membutuhkan, ada perasaan bahagia di dalam hati kita. Itu berarti ada iman di dalam dada. Bagi orang-orang yang beriman, membaca Al-Quran itu akan terasa sangat nikmat. Jangankan satu halaman, dua halaman, satu juz sekali duduk itu tidak terasa bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang beriman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
qiyamul lail, mendirikan solat malam, baik itu tarawih ataupun solat tahajud, itu sangatlah ringan, sangatlah nikmat. Jangankan 8 rakaat, jangankan 11 rakaat, 23 rakaat pun kita menikmati solat tarawih. Dan bagi orang-orang beriman, untuk mendengarkan wirid pengajian dari ustaz, ceramah agama dari buya, itu sangatlah nikmat, sangat menenangkan, sangat menenteramkan. Saking tenangnya kita Pak Bu, banyak yang takut aku. Saking tenangnya mendengarkan wirid. Tapi alhamdulillah, begitupun sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman. Ramadan adalah momok yang sangat menakutkan. Bagi orang-orang yang tidak beriman atau kurang beriman, Ramadan ini adalah momok yang membosankan. Kok dapet copek lah kita selesai bulan Ramadan. Bagi orang-orang tidak beriman, siang bulan Ramadan itu begitu lama untuk dilewati. Contoh, baru jam 8 pagi, jam 9 pagi lah mencaliak-caliak matu ko kajam. Barajam lah babuku baik pun itu 9 jam lah. Lah jam 10 pagi baca lihat jam lah. Oh jam barajam lah babuku 8 jam lah. Semakin sering kita melihat jam, semakin hauslah tenggorokan, semakin litaklah perut. Ada yang menitu bahawa mudah-mudahan ada yang menito. Maka tidak nikmat siang bulan Ramadan bagi orang yang tidak beriman atau kurang beriman. Bagi orang yang tidak beriman atau berkurang imannya, untuk berinfak dan sedekah dalam bulan Ramadan itu sangatlah berat. Sedangkan Rasul SAW, hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan Nabi paling dermawan. Tidak ada manusia yang lebih dermawan dari Rasulullah, bahkan sampai hari ini. Dan di dalam bulan Ramadan Rasul lebih derma. Tapi sebagian dari kita, mudah-mudahan tidak ada sampai gitu, di luar Ramadan dia tidak merupakan orang dermawan. Bahasa kitanya sampili. Lah datang bulan Ramadan maka dia lebih pelit. Berbanding terbalik dengan Rasulullah SAW. Maka itulah letak iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita yang berhadir ini semuanya adalah orang-orang yang dermawan. Bayangkan kalau kita mau menandingi dermawannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar contohnya. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ditanya oleh anak beliau, "Wahai ayahandaku, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Apa jawab Abu Bakar? "Aku meninggalkan Allah dan Rasul." Kemudian sahabat lain, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ko siapa Pak? Lai kenal apa Ibu Utsman bin Affan? Pak? Kenal? Ibu lai kenal Utsman bin Affan? Kenal Bu? Pernah sobok Bu? Pernah. Ambo alun. Tapi kita wajib kenal dengan beliau. Utsman bin Affan khalifah yang ketiga sesudah Abu Bakar, Umar dan Utsman yang ketiga. Utsman bin Affan dalam satu riwayat beliau pernah menginfakkan saat berperang 400 ekor unta. 400 ekor unta.
Unta terbaik yang beliau infakkan agar bisa menjadi kendaraan perang bagi kaum muslimin dan menjadi bekal makanan bagi kaum muslimin. Sekali parang sampai 100 ekor untuk. Dan sekarang unta terbaik itu harganya lebih kurang 80 juta. 80 juta kali sampai 100 kira-kira berapa pitihnya Pak Bro? 400 juta, 400 unta dikali 80 juta, lebih kurang 3,2 M. 3,2 miliar diinfakkan untuk satu kali perang. Belum baju besi, belum senjata-senjata, belum tenda, belum semua. Akomodasinya ditanggung oleh Utsman bin Affan. Tidak kurang satu kali perang 4 M diinfakkan oleh Utsman bin Affan. Kira-kira hari ko Pak Bu hari kini ada ndak orang yang menginfakkan ampe M di jalan Allah? Jangankan 4 miliar, kertas biru yang kita bawa atau kertas biru 50.000 di dompet kita itu berat kita bawa ke masjid. Kira-kira Pak Bu, kertas biru 50.000 itu kalau dibawa ke masjid godang atau ketek Pak Bu? Pak, kertas biru 50, dah usah 50.000, 20.000 kita bawa dalam masjid, besar atau kecil? Kecil Ustaz, kalau ketik, kalau memang kecil kotak infak tu akan banyak isinya 20.000 dan 50.000. Ya, PT 2.000 pun hampir mirip je 50.000 Pak Bu. Kadang tamasuan PT 50.000, rasul-rasul PT 2.000. Ya, deh balik lah tamasuan 50.000. Sangat berat rasanya memasukkan ke dalam kotak infak. Padahal kata ulama, kalau seandainya seorang mukmin itu tahu apa yang ia akan dapatkan ketika ia berinfak, maka kotak infak itu akan penuh. Tak perlu kotak infak, tak perlu pengurus membunyi-bunyian untuk membangun menara masjid lah, tak bangun menara masjid dalam satu hari. Kalau kita tahu bagaimana efek dari infak kita. Ini bukan ustaz yang mengatakan, bukan Rasul, tapi ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan, maka orang-orang yang dikubur itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan ya Allah engkau tunda ajal kami barang satu hari saja, fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan menjadi orang-orang soleh. Orang dikubur itu Pak Bu, orang yang dikubur pernah berdoa, andaikan mereka bisa hidup satu hari saja, bisa ditunda kematiannya satu hari saja, apa yang diinginkan mereka? Fa asaddaqu, kami akan bersedekah. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak minta banyak-banyak solat? Ya Allah, kalau ditunda umur kami, kami akan banyak solat. Ya Allah, kalau ditunda umur kami, kami akan banyak haji. Kenapa tidak mereka minta haji? Padahal haji itu besar sekali pahalanya. Kenapa mereka tidak minta puasa? Ya Allah, kalau ditunda umurku orang sebentar, ya Allah, aku ingin berpuasa. Kenapa tidak itu yang mereka minta? Tapi orang yang dikubur meminta, aku akan bersedekah. Kenapa? Karena mereka tahu solat tubuh, Pak, kalaulah sudah kita solat, putus pahalanya. Haji itu Pak Bu, kalaulah sudah kita haji, putus pahalanya. Puasa tu Pak Bu, kalau sudah kita puasa, putus pahalanya. Akan tetapi sedekah jariah yang kita infakkan, sekali kita sedekah membangun masjid, apakah putus pahalanya saat kita bersedekah? Tidak. Selagi ada orang yang sholat di dalam masjid, maka selama itu sedekah kita akan tetap mengalir ke dalam kubur. Jadi orang yang dikubur ini tahu, bahkan 1.000 rupiah kita bersedekah, apakah 1.000 yang kita dapatkan? Tidak. Selagi itu dipakai sampai kapanpun orang bisa sholat dalam masjid, itu akan tetap mengalir pahalanya kepada yang di dalam kubur.
Begitulah orang-orang kubur meminta akan bisa hidup. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudahkah kita bersedekah di dalam bulan Ramadan ini? Dan bagi orang-orang yang kurang iman atau tidak beriman, Pak Bu, membaca Al-Quran ini sangatlah berat di dalam bulan Ramadan. Contoh, baru satu halaman ia baca, hati sudah gelisah. Masuk halaman kedua, hati sudah tidak tenang. Sampai mata takwa, kepala takwa. Saking beratnya membaca Al-Quran ini. Kalau pernah Bapak Ibu merasakan demikian, maka berhati-hatilah. Karena kata Utsman bin Affan, "Idza tahurat qulubukum", kalau seandainya hati kamu itu suci, ma syabi'tum min tilawatil Quran, maka kamu tidak akan pernah kenyang, maka kamu tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran. Kalau tarasa borek membaca Quran ke Pak Bu, sehari muju alai 3 halaman, 2 halaman, bahkan 1 halaman pun berat, maka barangkali hati kita sudah sangat kotor. Tapi mudah-mudahan yang berhadir ini adalah ahli Al-Quran yang senang membaca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi orang yang kurang beriman, solat di malam Ramadan itu sangat berat. Jangankan 23, jangankan 11, 8 rakaat saja terasa berat bagi orang yang tidak beriman. Buktinya Ustaz, buktinya lihat saja di masjid-masjid. Awal Ramadan, malam pertama, malam kedua, masjid itu penuh. Tapi malam-malam berikutnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena tidak lagi merasakan nikmatnya solat di masjid. Tapi mudah-mudahan kita semua akan menikmati indahnya solat di masjid sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang tidak beriman atau orang kurang beriman, mendengarkan wirid pengajian itu sangatlah membosankan, gelisah hati. Ustaz kau lama ceramahnya, kolak ambo di rumah lu Nabi. Ustaz kau lama ceramahnya, aku sinetron ke mulai jam 9, yang barat lu mulai tarawih. Lama caliak-caliak jam apa aja ibu, ya bu? Lain tak bu, Pak? Tapi mudah-mudahan kita memang tergolong orang beriman. Dia caliak-mencaliaknya Pak Diko. Kita tergolong orang berimankah atau tidak beriman? Cara melihatnya bagaimana perasaan kita saat beribadah dalam Ramadan, senangkah atau tidak? Bertanya gitu, Pak, kau tu apa-apa? Rasul-rasulnya di dalam Ramadan kok Pak? Yang lebih lama duduk di dalam masjid atau duduk di kedai kopi? Pak, boleh apa? Lebih lama duduk dalam masjid atau duduk di kedai kopi? Boleh apa ngejawab? Pak, insya Allah lama duduk dalam masjid. Tapi sebagian orang di luar sana, mereka takut kehilangan kursi di kedai kopi daripada takut kehilangan soft di dalam masjid. Padahal datang bulan Ramadan. Kalaulah datang bulan Ramadan kau Pak Bu, indah juga kaki kau terlangkah ke dalam masjid, lalu harus menunggu bulan apa lagi baru datang ke masjid kita? Apakah kita menunggu orang mengantarkan kita dalam keranda baru kita datang ke masjid? Lah datang bulan Ramadan, indah juga baca Al-Quran ke Pak Bu, lalu harus menunggu bulan apa baru terbaca Al-Quran kita ini. Yang mana 11 bulan kita meninggalkan Al-Quran, lah datang bulan Ramadan lalu harus menunggu bulan apa lagi baru kita mau membaca. Tidak juga terbaca. Padahal bulan Ramadan juga menjadi bulan ampunan. Bulan ampunan. Lah datang bulan ampunan, tidak juga kita diagi ampunan oleh Allah, lalu harus menunggu bulan apa lagi baru kita diberi ampunan. Bertanya cik lain tu ibu-ibu, Bu, dalam Ramadan kau malah lebih lama duduk dalam masjid atau duduk di muka TV, Bu? Bu? Lain dalam masjid Ustaz, tapi 10 malam terakhir nampaknya di rumah Ustaz. Batu sinetron kau lebih rancak 10 malam terakhir tu Ustaz. Kini ya Ustaz. Malam terakhir tu banyak tugas baik kue raya Ustaz.
Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ini bagi kita semua. Kira-kira Pak Bu, di dalam bulan Ramadan kita kan ada sahur. Sudah sahur kita sholat subuh. Pertanyaannya, sudah sholat subuh itu Pak Bu, yang lebih lama baca Al-Quran atau lalu dia tekas sua? Aku balik jawab juga Pak Bu. Lebih lama sudah subuh itu baca Quran atau lalu dia tekas sua gitu. Jangan salah-salah Bu. Lalu sudah subuh dalam Ramadan ku lebih lama dibandingkan lalu sudah subuh di luar Ramadan. Siapa pernah coba? Sudah subuh di luar Ramadan tidak nikmat, tapi sudah subuh kita tidur sesudah sudah subuh di bulan Ramadan ada kenikmatan tersendiri. Iyo. Malah lebih lama baca Quran itu lalu sudah subuh Pak Bu. Lagi baca Quran Ustaz, tapi sehalaman 2 halaman paling karya sudah itu gitu lalu Ustaz. Usahakan minimal 1 juz sudah subuh. Mudah-mudahan itulah penghapus dosa kita. Karena memang berat cobaan di dalam bulan Ramadan. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum salat tarawih? Bu, hukum salat tarawih Pak? Nah, ada yang wajib gitu ya. Hukum salat tarawih sepakat seluruh ulama itu sunnah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa hukum solat 5 waktu? Wajib. Kini pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih baik solat 5 waktu atau solat tarawih? Pak, solat 5 waktu. Aku pertanyaan balik. Kalau memang solat 5 waktu itu lebih baik dari solat tarawih, aku solat tarawih lebih rami daripada solat 5 waktu. Bapak masjid kok lebih rami solat tarawih dibandingkan solat 5 waktu. Seakan-akan siang bulan Ramadan waktu zuhur itu Bu, masjid ini tertutup. Kita tutup masjid kita zuhur Pak. Kita buka. Kita buka Ustaz. Kita buka Bu. Seakan-akan waktu asar bulan Ramadan masjid ini tertutup. Mungkin barangkali suzon kita 1 saf atau 2 saf. Begini ribu rami. Aku yakin paling rami masjidku saat tarawih. Kenapa kita mati-matian mengejar yang sunnah tapi kita melupakan yang wajib? Kami tidak mengatakan tarawih itu tidak baik dan tidak afdal. Tarawih itu sangat luar biasa, sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang melakukan qiyam pada malam hari bersama imam dan ia tidak pergi beranjak sampai imamnya salam, dari awal tarawih sampai gitu salam di witir sama gitu je imam, maka baginya pahala solat semalam suntuk. Kita selesai barangkali tarawih jam 9:30, tapi pahalanya akan tetap mengalir walaupun kita sudah tidur, walaupun sudah makan, tapi pahalanya sama dengan kita solat semalam suntuk. Baik tak solat tarawih itu? Baik. Afdal tidak? Afdal. Kalau sunnah saja baik, apalagi yang wajib. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengejar yang sunnah, maka jangan pernah meninggalkan yang wajib. Kok tak dapat solat di siku dek karajo gitu Pak, solatlah di masjid lain. Ya, kalau tak dapat asar solat di masjid, kok solatlah di masjid lain. Yang jelas kalau bisa kita datang ke masjid di saat tarawih, kenapa dengan 5 waktu kita tidak bisa datang ke dalam masjid? Maka terakhir Bapak Ibu, pesan kami, bagaimana kita menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang sudah 50 kali berjumpa dengan Ramadan dalam hidupnya. Ada yang 40 kali berjumpa Ramadan dalam hidupnya. Ada yang 30 kali berjumpa Ramadan dalam hidupnya. Pesan kita, bagaimana kita menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dari segala Ramadan yang pernah ada. Kenapa? Karena siapa yang menjamin kita bisa hidup di tahun yang akan datang, di Ramadan yang akan datang? Jangankan Ramadan yang akan datang, siapa yang menjamin kita bisa beridul fitri di tahun ini? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka bagaimana kita menjadikan Ramadan ini terbaik? Caranya Bapak Ibu, jadikanlah Ramadan ini nikmat. Kalau tidak nikmat Ramadan ini, mustahil Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik.
Baca menjadian Ramadan ku nikmat Ustaz. Pertama, paksalah diri ini beribadah. Kalau tidak terbiasa datang ke masjid di luar Ramadan, paksalah diri ini datang ke masjid di bulan Ramadan. Kalau tidak terbiasa solat sunnah, paksalah diri ini untuk solat sunnah di dalam bulan Ramadan. Kalau tidak terbiasa zuhur, subuh, asar datang ke masjid, paksalah diri ini datang ke masjid. Karena dalam keterpaksaan kita, disitulah Allah turunkan hidayah dalam hati kita. Awalnya terpaksa, lama-lama menjadi sebuah hidayah dan menjadi kenikmatan. Pernah tidak apa ibu merasakan, kalau tidak ke masjid dalam sehari itu ada yang kurang, gelisah hati? Maka paksalah diri sampai kita merasakan itu. Kalau memang tidak nikmat baca Quran, paksalah diri ini untuk membaca Al-Quran. Minimal setengah juz atau 1 juz dalam sehari. Barangkali dalam keterpaksaan awalnya borek, kedua borek, ketiga borek, barangkali kali keempat Allah titipkan hidayah dalam hati sehingga membaca Al-Quran menjadi nikmat, menjadi kebutuhan bagi kita. Kemudian yang kedua, banyak-banyak menjauhi dosa dan maksiat. Karena kata ulama, kalau masih ada dosa dan maksiat yang bertengger di dalam hati kita, itulah yang akan menghalangi kita menikmati ibadah, terutama dalam bulan Ramadan. Kalau ada dosa, maksiat yang masih kita bawa, Pak Bu, itu yang akan menghalangi nikmatnya ibadah. Ya, maka jangan salahkan susah, berat, gelisah baca Al-Quran, barangkali ada dosa yang masih kita bawa. Tak tenang duduk di masjid, barangkali ada dosa yang masih kita bawa. Maka caranya jauhi dosa. Dan cara yang terakhir Bapak Ibu, banyak-banyaklah bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita minta ampun di bulan Ramadan ini kepada Allah? Atau jangan-jangan kita masuk ke dalam Ramadan hanya ikut berpuasa saja, hanya ikut salat tarawih saja, tanpa pernah minta ampun kepada Allah Ta'ala? Lah, sudah pernah kita minta ampun Pak Bu. Dan bukti seorang hamba itu serius minta ampun kepada Tuhannya adalah saat tengah malam bangun ia dari tidurnya, diambilnya air wuduknya, ia bentangkan sejadahnya di dalam kamarnya. Kemudian ia tunaikan salat 2 rakaat, mengalir air matanya membasahi sejadahnya karena dosa-dosanya. Sesudah salat berdoa, ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, banyak kami menzalimi orang ya Allah. Keluar air mata kita berlinang. Begitulah sebenar-benar orang-orang serius dalam bertaubat. Pertanyaannya, bila apa ibu terakhir salat tahajud Pak? Minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah laiti hari Ustaz, alhamdulillah. Tapi bagi kita yang belum pernah tahajud dan minta ampun, Allah sediakan bagi kita 365 hari dalam setahun. 365 hari dalam setahun. Tak ada satu hari pun kita sediakan untuk bangun tahajud kepada Allah. Kapan terakhir satu hari saja kita bangun tahajud untuk meminta ampun kepada Allah dari 365 hari yang disediakan untuk kita itu? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemalangan terbesar bukanlah saat kita dicabut nikmat harta, hilang pitih gitu. Bukan itu kemalangan yang terbesar. Kemalangan terbesar bukanlah saat dicabut nikmat jabatan, kita baru duduk jadi anggota DPR langsung dipecat. Kemalangan atau tidak? Iya. Tapi bukan itu kemalangan terbesar. Bahkan Bapak Ibu, kemalangan terbesar bukanlah saat dicabut nyawa orang-orang yang kita sayangi. Kita punya andeh dicabut nyawa oleh Allah. Itu kemalangan? Iya. Kita punya saudara dicabut nyawanya oleh Allah. Itu kemalangan? Iya. Tapi ada kemalangan yang lebih besar dari itu, yaitu saat Allah cabut nikmatnya ibadah dari hati kita. Saat Allah cabut nikmatnya ibadah dari hidup kita. Itulah kemalangan sejatinya, kemalangan yang paling besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Dan kita ambil terakhir, kita ibaratkan sebuah ibarat bagi kita. Kalau seandainya
Kita domam, kita sakit Pak Bu. Dia giah nasi ramas sari rasa lelo mak kita Pak Bu. Nasi kapau dia giah gitu. Kita sedang domam, sedang sakit lah mak dak tu Bu. Rasanya Bu. Pak pahit. Kita sedang sakit, sedang demam. Banyak orang menawar-nawarkan. Kalau mak makan nasi sari rasa, sate, dan sebagainya. Tapi ketika lah sehat, kita nak ada yang menawarkan. Iya Bu. Kita bandingkan. Ketika kita sakit, kita demam, ketika diberikan makanan yang paling nikmat pun, maka rasanya pahit. Kalau Bu Pak hati kita ko sakit, dia giah bana Al-Quran yang nikmat, paling nikmat. Dia giah bana solat yang itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah. Dia giah bana cara untuk berinfak, dia giah bana pengajian wirid, pengajian dari ustaz atau buya, taraso pahit. Kalau pahit mendengar wirid kajian buya atau ustaz tu barangkali agak sakit hati gitu ya. Maka bagaimana caranya? Kalau kita ni lemak makan caranya baru sembuhkan badan dulu barulah. Maka kalau ingin nikmat baca Quran, ingin nikmat solat, ingin nikmat mendengarkan wirid dan segala ibadah, maka caranya adalah sembuhkan hati. Cara menyembuhkan hati paling gampang tu macam menyembuhkan hati adalah banyak-banyaklah menangis karena dosa, banyak-banyaklah menangis minta ampun kepada Allah. Semakin banyak air mata mengalir karena dosa, semakin sering, semakin bersihlah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami minta ampun, dan kepada jamaah sekalian kami minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.